Lampu koridor rumah sakit berkedip saat ponselku bergetar di tangan yang gemetar. Di layar, sebuah tabel data terbuka sendiri, seolah memanggilku untuk melihat lebih dekat. Aku berdiri sendirian di depan ruang arsip, masih mengenakan jaket tipis, tanpa rencana, tanpa perlindungan. Di sekelilingku, langkah kaki orang lain terdengar jauh, teredam, seperti dunia yang menjauh perlahan. Ada sesuatu yang salah, tapi aku belum tahu apa. Nama itu muncul sekali lagi. Huruf demi huruf terasa berat. Tanggal, jam masuk, ruang rawat inap. Aku menahan napas. Sunyi menekan dadaku, terlalu dalam untuk diabaikan. Baris data itu tak bergerak, tapi maknanya berubah. Semua yang pernah ia katakan runtuh dalam 1 detik. Dan saat itu aku sadar, kebohongan ini bukan hal kecil. Aku mematikan layar, tapi kebenaran sudah terlanjur menyala di kepalaku. Tak ada jalan kembali. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuatmu berharap itu hanya kesalahan? Dari mana kamu menyaksikan kisah ini hari ini? Aku berdiri di dapur, menatap lantai keramik yang masih basah, ketika perasaan itu kembali muncul. Bukan ketakutan. Belum. Hanya rasa tidak pas, seperti mendengar nada sumbang di lagu yang sudah kau hafal seumur hidup. Pagi itu berjalan seperti biasa. Terlalu biasa, bahkan. Jam dinding berdetak tepat, tidak terlambat 1 detik pun. Mesin cuci berhenti pada menit yang sama seperti setiap hari. Suara sendok menyentuh piring terdengar datar, berulang, nyaris mekanis. Suamiku duduk di kursinya, membuka ponsel, menyesap kopi tanpa menatap apapun di sekitarnya. Rapat lagi, tanyaku, sekadar memastikan. Ayah. Seharian, jawabnya singkat. Jawaban itu dulu selalu cukup. Sekarang, entah kenapa, terdengar seperti pintu yang ditutup perlahan. Aku memperhatikan caranya berdiri, rapi, tidak tergesa. Cara ia merapikan kemeja dengan gerakan yang sama setiap pagi. Bahkan kerutan kecil di lengan bajunya selalu jatuh di tempat yang sama. Semua teratur. Consistent. Terlalu konsisten. Pintu tertutup. Suara mobil menjauh. Rumah kembali diam. Aku mencoba melanjutkan hari seperti biasa. Menyapu. Menjelat meja. Menyiram tanaman. Tapi pikiranku terus kembali ke layar ponsel di rumah sakit itu. Baris data yang muncul tanpa peringatan. Nama lengkap suamiku. Nomor identitas. Ruang rawat inap. Tanggal. Jam masuk. Aku mengulanginya dalam kepala, seperti mengulang nomor undian yang tak ingin kau percayai. Mungkin salah ketik. Mungkin orang lain dengan nama sama. Mungkin sistem rumah sakit bermasalah. Semua penjelasan terdengar logis, dan justru itu yang membuat dadaku sesak. Karena di balik semua logika itu, ada satu suara kecil yang tidak mau diam. Siang hari, aku duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga di dinding. Senyum kami tampak utuh, lengkap, tanpa retak. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali ia sakit. Flu ringan, mungkin. Pusing. Tidak pernah sampai rumah sakit. Tidak pernah rawat inap. Ia selalu bilang tubuhnya kuat. Aku jarang sakit, katanya dulu, bangga. Aku tertawa kecil, tanpa sadar. Tawa yang cepat mati. Telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya dengan refleks, lalu kecewa sendiri saat hanya telemarketer. Setelah menutup telepon, aku menyadari tanganku berkeringat. Jantungku berdetak lebih cepat dari seharusnya. Ini bodoh, kataku pada diri sendiri. Ini hanya kesalahan data. Namun sore itu, ketika matahari mulai turun dan bayangan di rumah memanjang, udara terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih kosong. Seolah rumah ini menahan napas bersamaku. Aku membuka lemari, mencari taplak meja. Tengenka menyentuh jaket suamiku. Ada aroma antiseptik yang samar, hampir tak tercium. Mungkin dari luar. Mungkin dari klinik. Mungkin dari mana saja. Tapi aku tetap menarik napas lebih dalam, mencoba mengenali bau itu. Aku menutup lemari dengan cepat. Malam datang tanpa perayaan. Lampu-lampu dinyalakan satu persatu. Televisi menyala sebagai pengisi suara, bukan tontonan. Aku memasak makan malam sendirian, porsi seperti biasa, seolah ia akan pulang tepat waktu.
Ketika jam menunjukkan lewat 1 jam dari biasanya, aku tidak langsung khawatir. Aku hanya menatap panci, api kecil masih menyala, dan menunggu. Ia pulang pukul 9. Kau makan dulu, katanya. Aku sudah kenyang. Aku menoleh. Rapat? Ayah. Panjang. Nada suaranya datar. Wajahnya lelah, tapi bukan lelah fisik. Lebih seperti seseorang yang sudah memutuskan untuk tidak menjelaskan apapun. Kami makan dalam diam. Sendok bertemu piring. Kursi berjejer-pelen. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Justru itu yang paling menggangguku. Di kamar tidur, ia langsung merebahkan diri. Ponselnya diletakkan terbalik di meja samping. Aku memperhatikan dari sudut mata, pura-pura merapikan selimut. Cahaya lampu redup menyorot garis wajahnya. Tenang. Terkendali. Kau baik-baik saja? Tanyaku pelan. Capek saja, jawabnya. Aku mengangguk. Kata-kata itu menggantung di udara, tidak jatuh kemana-mana. Malam semakin larut. Nefasnya teratur. Aku berbaring membelakangi dia, menatap dinding. Setiap detik terasa lebih panjang. Pikiran-pikiran kecil bermunculan, saling bertabrakan. Aku memaksa diri untuk memikirkan hal lain. Daftar belanja. Jadwal besok. Apapun selain rumah sakit. Tapi tubuhku tidak mau bekerja sama. Bahuka tegang. Rahengka mengiras. Aku mendengarkan setiap suara, kipas angin, jam dinding, tarikan napasnya. Semuanya terdengar terlalu jelas. Aku bangun pelan-pelan dan menuju kamar mandi. Menyalakan lampu kecil. Wajahku di cermin tampak pucat, seperti orang yang kurang tidur berhari-hari, padahal baru 1 malam. Aku membasuh wajah, menatap mata sendiri. Kau berlebihan, Baiseku. Namun bahkan suara itu terdengar ragu. Kembali ke tempat tidur, aku memejamkan mata, memaksa tidur. Mimpi-mimpi pendek datang dan pergi, terpotong, tanpa alur. Aku terbangun beberapa kali, setiap kali dengan jantung yang berdebar, tanpa tahu alasannya. Sekitar tengah malam, ponselku bergetar. Aku membuka mata. Layar menyala di meja samping. Suamiku tidak bergerak. Aku meraih ponsel perlahan, seolah takut suara getaran akan membangunkannya. Pesan dari nomor tak dikenal. Tidak ada nama. Tidak ada foto. 1 kalimat pendek muncul di layar. Aku membaca ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dadaku terasa kosong, lalu berat sekaligus. Udara di kamar seolah menebal. Aku menoleh ke arah suamiku. Wajahnya masih tenang, seperti seseorang yang sama sekali tidak tersentuh oleh apapun yang baru saja masuk ke hidupku. Aku mematikan layar, menggenggam ponsel erat-erat, dan berbaring kembali tanpa bergerak. Di luar, malam tetap diam. Dan sejak saat itu, rasa aman di rumah ini mulai kehilangan bentuknya. Ponsel itu terasa lebih berat sejak pesan itu datang. Bukan karena isinya panjang. Justru karena terlalu singkat untuk diabaikan. Aku tidak langsung menghapusnya. Tidak juga membalas. Aku membiarkannya ada, seperti duri kecil di bawah kulit, tidak terlihat, tapi setiap gerakan mengingatkan keberadaannya. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap melalui celah gorden. Suamiku bangun lebih awal dari biasanya. Terlalu cepat, seolah ia sudah menunggu alarm berbunyi. Kau tidak sarapan? Tanyaku dari dapur. Nanti saja, katanya sambil mengenakan sepatu. Takut terlambat. Ia jarang takut terlambat. Pintu tertutup. Aku berdiri di tempat yang sama cukup lama, menatap cangkir kopi yang belum tersentuh. Ada suara burung dari luar, tapi rumah terasa kedap, seperti menahan sesuatu di dalamnya. Aku mengambil ponsel, membaca pesan itu sekali lagi. Tidak ada ancaman eksplisit. Tidak ada perintah. Hanya kalimat yang terasa seperti peringatan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Jam tidurnya yang bergeser. Ia sering terbangun sebelum subuh, lalu kembali tidur menjelang pagi. Ponselnya selalu dalam mode senyap, diletakkan terbalik. Ada hari-hari ketika ia pulang dengan mata yang terlalu waspada untuk seseorang yang hanya lelah bekerja. Ada hari-hari ketika ia terlalu tenang. Aku mencatat tanpa menulis. Mengingat tanpa bertanya.
Aku tahu, satu pertanyaan yang salah bisa mengubah segalanya. Dan aku belum siap untuk perubahan itu. Siang hari, aku keluar rumah dengan alasan belanja. Udara panas menempel di kulit. Di minimarket, aku berdiri lebih lama dari perlu di depan rak minuman, memperhatikan pantulan diriku di pintu kaca lemari pendingin. Seorang pria berdiri di belakangku, berpura-pura memilih air mineral. Ketika aku menoleh, ia mengalihkan pandangan. Mungkin kebetulan, mungkin tidak. Aku pulang dengan langkah cepat. Di rumah, aku membuka kalender dinding. Aku menandai tanggal-tanggal tertentu, hari ketika suamiku pulang larut, hari ketika ia tidak pulang sama sekali dan mengaku menginap di kantor. Aku mencoba menghubungkannya dengan baris data rumah sakit yang masih terpatri di ingatan. Tanggal itu cocok dengan salah satu malam ketika ia berkata ponselnya mati. Aku duduk di lantai, bersandar pada sofa. Nafasku pendek. Ini bisa berarti apa saja, atau tidak berarti apa-apa. Aku memeluk lutut, menunggu rasa panik mereda. Tidak sepenuhnya berhasil. Sore hari, tetangga menyapaku dari pagar. Senyumnya ramah, tapi matanya terlalu lama menatap. Suamimu jarang kelihatan sekarang, katanya. Banyak kerjaan, jawabku. Iya, ya, katanya, mengangguk pelan. Sekarang semua sibuk. Nada suaranya netral, tapi kalimat itu terasa seperti pisau tumpul. Aku masuk ke rumah tanpa menoleh lagi. Malam datang. Suamiku pulang lebih awal, membawa sekotak makanan. Kami makan bersama, televisi menyala tanpa suara. Ia bercerita tentang proyek yang tertunda, tentang klien yang sulit, cerita-cerita yang terdengar lengkap, tapi tidak memiliki bobot. Aku mengangguk, menanggapi seperlunya. Kau kenal rumah sakit di daerah selatan? Tanyaku tiba-tiba, seolah hanya bertanya tentang cuaca. Ia berhenti mengunyah sepersekian detik. Sangat singkat, hampir tak terlihat. Kenapa? Tanyanya. Hanya dengar dari orang. Oh. Ia melanjutkan makan. Tidak terlalu. Aku menatapnya. Wajahnya tidak berubah. Tapi ada sesuatu di bahunya yang mengeras. Aku mengalihkan pandangan lebih dulu. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di ruang tamu, mematikan semua lampu kecuali satu. Bayangan bergerak pelan di dinding, mengikuti kipas angin. Aku membuka ponsel dan mencari nomor pengirim pesan. Tidak terdaftar. Tidak bisa dilacak. Aku menutup aplikasi, membukanya lagi, seperti berharap jawabannya berubah. Pukul 2 pagi, pesan kedua masuk. Kali ini lebih panjang. Masih tanpa nama. Masih tanpa konteks yang jelas. Tapi cukup untuk membuat perutku mual. Aku membaca sambil menahan napas. Ada detail yang tidak seharusnya diketahui orang asing. Jam, tempat, potongan kecil dari hidup kami. Aku mematikan layar dan duduk diam. Tidak ada tangisan. Tidak ada teriakan. Hanya kesadaran yang perlahan naik, dingin dan pasti, seseorang memperhatikan. Dan ia tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. Keesokan harinya, aku mulai bergerak lebih hati-hati. Aku tidak lagi meninggalkan ponsel di meja. Aku mengunci pintu meski hanya keluar sebentar. Aku menutup gorden lebih awal. Aku memperhatikan suara motor yang melambat di depan rumah, langkah kaki yang berhenti terlalu lama di pagar. Aku juga memperhatikan suamiku. Cara ia memeriksa jendela sebelum tidur. Cara ia menanyakan keberadaanku dengan nada yang terdengar santai, tapi terlalu sering. Kami menjadi dua orang yang tinggal di rumah yang sama, saling mengamati tanpa mengakui. Ada yang menghubungimu? Tanyanya suatu malam. Aku mengangkat bahu. Kenapa? Tidak. Hanya tanya. Aku ingin tertawa. Aku tidak. Hari demi hari, pesan-pesan itu datang tidak teratur. Kadang 2 hari sekali. Kadang 2 kali dalam sehari. Isinya selalu ambigu. Tidak pernah menyebut nama suamiku secara langsung. Tidak pernah menyebut aku sebagai target. Tapi selalu ada bayangan ancaman, seperti seseorang yang berdiri terlalu dekat di belakangmu tanpa menyentuh. Aku mulai mencocokkan isi pesan dengan kenyataan. Waktu yang disebutkan. Tempat yang disinggung. Semuanya nyaris cocok, terlalu cocok untuk kebetulan.
Aku menyadari satu hal yang membuat tengkukku dingin. Sebagian informasi itu hanya diketahui orang yang sangat dekat dengan kami, atau seseorang yang punya akses ke data tertentu. Kepercayaanku pada orang-orang di sekitar mulai goyah. Aku berhenti bercerita. Aku berhenti menjawab pertanyaan. Aku menyimpan wajah netral bahkan ketika jantungku berlari. Setiap keputusan terasa seperti memilih jalur di lorong gelap, salah satu bisa berakhir buntu. Suatu siang, aku memberanikan diri membuka kembali situs rumah sakit itu. Yari-yariku gemetar. Aku memasukkan nama suamiku sekali lagi, berharap hasilnya menghilang seperti mimpi buruk yang memudar saat bangun. Layar memuat lebih lama dari sebelumnya. Aku hampir menutupnya ketika sebuah halaman baru muncul. Tidak hanya satu entry. Ada rujukan. Ada catatan lanjutan. Ada nama rumah sakit yang sama, muncul sebagai tujuan pindah perawatan. Aku menutup laptop dengan cepat, seolah layar itu bisa melihatku balik. Ruangan terasa berputar pelan. Semua potongan kecil yang kukumpulkan, jawaban singkat, kebiasaan berubah, pesan tanpa wajah, tiba-tiba tersusun rapi menjadi satu bentuk yang tidak kusukai. Ini bukan kesalahan sistem. Ini disengaja. Dan saat nama rumah sakit itu muncul lagi, dalam konteks yang berbeda, aku tahu kecurigaan tidak lagi cukup. Ia telah berubah menjadi kebutuhan untuk bertindak. Ada pagi ketika aku terbangun dengan dada sesak, seolah mimpi buruk belum selesai meski mataku sudah terbuka. Sunyi menggantung di kamar, terlalu rapi, terlalu bersih, seperti sesuatu baru saja disembunyikan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Tubuhku terasa berat, bukan karena kurang tidur, tapi karena pikiran yang terus bekerja tanpa izin. Nafasku pendek. Yari-yari tanganku dingin. Dari dapur, terdengar bunyi panci disentuh perlahan. Suamiku sudah bangun. Seperti biasa. Atau seperti yang ingin ia tampilkan. Kau tidak apa-apa? Tanyanya ketika aku masuk. Aku mengangguk. Gerakan kecil. Aman. Hanya pusing. Ia menatapku sebentar. Terlalu singkat untuk peduli, terlalu lama untuk acuh. Lalu kembali ke kopinya. Aku memperhatikan wajahnya, mencoba menemukan sesuatu yang dulu tidak pernah kucari. Garis di sekitar matanya. Cara rahangnya mengeras saat berpikir. Dulu itu wajah orang yang kucintai. Sekarang, wajah itu seperti peta lama yang tiba-tiba memiliki jalan rahasia. Hari itu berjalan lambat. Aku tidak keluar rumah. Aku duduk di ruang tamu, memandangi jam dinding, mendengarkan detaknya seperti menghitung sesuatu yang akan habis. Ponselku tidak berbunyi, tapi aku terus memeriksanya. Pesan-pesan anonim itu diam. Diam yang lebih menakutkan daripada ancaman. Aku mencoba mengingat kembali tahun-tahun awal pernikahan kami. Malam-malam ketika ia pulang dengan bau rumah sakit. Yang dulu kukira bau antiseptik dari kantor klien farmasi. Hari-hari ketika ia mengeluh lelah tanpa sebab jelas. Aku mengingat satu kejadian kecil, suatu malam ia pulang dengan perban tipis di lengannya. Apa itu? Tanyaku waktu itu. Hanya tergores, katanya. Aku percaya. Aku selalu percaya. Kini ingatan itu berubah warna. Setiap kenangan seperti foto lama yang dicuci ulang, detail-detail baru muncul, tidak bisa dihapus. Aku merasa seperti pengkhianat pada diriku sendiri. Bagaimana aku bisa tidak melihat semua ini? Tubuhku mulai bereaksi. Aku sulit makan. Kopi terasa pahit berlebihan. Malam hari, jantungku berdebar tanpa alasan. Aku terbangun dengan tangan gemetar, keringat dingin di punggung. Aku berhenti menjawab pesan teman. Aku menolak undangan keluarga. Dunia mengecil menjadi rumah ini dan orang di dalamnya. Suatu sore, aku memberanikan diri membuka laci meja kerjanya. Aku melakukannya cepat, hampir kasar, seolah takut keberanian itu menguap jika terlalu lama berpikir. Di dalamnya, map-map rapi, nota lama, pulpen. Tidak ada yang mencurigakan. Justru itu yang membuatku marah. Semuanya terlalu bersih. Aku menutup laci, duduk, dan menutup mata. Air mata datang tanpa suara. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku lelah menahan semuanya sendiri. Aku menahan tangis sampai dadaku sakit, sampai suara langkahnya terdengar di depan rumah. Kau di sini? Tanyanya.
Di ruang tamu, jawabku. Ia masuk, meletakkan tas. Kau pucat. Kurang tidur. Ia mengangguk, seolah itu jawaban yang cukup. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada sentuhan. Malam itu, aku bermimpi tentang koridor rumah sakit. Lampu putih. Bau antiseptik. Namanya terpampang di papan digital. Aku terbangun dengan teriakan yang teredam di tenggorokan. Ia terbangun juga, menoleh. Kau mimpi buruk, tanyanya. Aku mengangguk. Aku bermimpi tentang rumah sakit. Ia diam. Lalu berkata, jangan dipikirkan. Kalimat itu menancap lebih dalam daripada teriakan. Hari berikutnya, aku pergi ke rumah ibuku dengan alasan rindu. Ia menyambutku dengan senyum hangat, tapi matanya segera membaca sesuatu yang tak kukatakan. Kami duduk di dapur, minum teh. Kau terlihat kurus, katanya. Aku baik-baik saja. Ia tidak memaksa. Itulah yang membuatku hampir bicara. Tapi aku menahan diri. Aku belum punya kebenaran. Hanya kecurigaan. Dan kecurigaan bisa menghancurkan lebih cepat daripada fakta. Di perjalanan pulang, ponselku bergetar. Pesan baru. Nomor tak dikenal. Aku menepi, membaca dengan tangan gemetar. Isinya menyebut tanggal yang sama dengan mimpi burukku. Menyebut waktu. Menyebut ruang. Aku menutup mata. Nefasku tersendat. Dunia di luar kaca mobil terasa jauh, terdistorsi. Aku menyadari betapa sendirinya aku. Tidak ada tempat aman untuk menaruh semua ini. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menunggu. Menunggu sesuatu yang tidak tahu bentuknya. Suamiku tertidur cepat, punggungnya menghadapku. Aku menatapnya lama, mencari sisa-sisa orang yang dulu kukenal. Aku bertanya dalam hati, apakah ia juga terjaga di malam-malam lain, menyembunyikan sesuatu yang sama beratnya. Beberapa hari kemudian, tubuhku menyerah. Aku jatuh sakit. Demam ringen, pusing mule. Ia merawatku dengan cara yang efisien. Memberi obat. Mengganti kompers. Tidak ada kelembutan berlebihan. Tidak ada rasa bersalah yang terlihat. Kau harus ke dokter, katanya. Aku bisa sembuh sendiri. Ia tidak membantah. Aku menangkap kilatan lega di matanya. Kilatan yang tidak seharusnya ada. Saat ia keluar membeli obat, aku mengambil kesempatan. Aku membuka ponselnya. Tanganku gemetar begitu keras hingga aku harus duduk. Ponsel terkunci, tapi aku tahu kodenya. Tanggal pernikahan kami. Ironis. Aku tidak langsung mencari pesan. Aku tahu di sanalah kebohongan paling rapi bersembunyi. Aku membuka galeri. Foto-foto biasa. Pekerjaan. Dokumen. Lalu sebuah folder tersembunyi. Jantumka berhenti sejenak. Di dalamnya, foto-foto yang tidak seharusnya ada. Gelang pazin. Koridor rumah sakit. Lembar hasil pemeriksaan. Dan satu foto yang membuat dunia runtuh pelan-pelan. Kartu identitas rawat inap atas nama suamiku dengan logo rumah sakit yang sama. Aku menutup ponsel tepat ketika pintu terbuka. Kau sudah bangun? Tanyanya. Ja, khagwabku. Suaraku terdengar jauh, bahkan bagi diriku sendiri. Ia tidak menyadari apapun. Atau berpura-pura tidak? Aku berbaring kembali, memunggunginya, memeluk selimut seperti pelindung terakhir. Air mata mengalir, tidak deras, tapi pasti. Kini tidak ada lagi ruang untuk penjelasan sederhana. Tidak ada lagi alasan yang bisa kuterima. Bukti itu nyata, dingin, dan tak terbantahkan. Dan dari titik itu, aku tahu, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Aku terbangun dengan satu pikiran yang langsung menancap di kepala. Aku tidak aman. Dan untuk pertama kalinya, aku berhenti berpura-pura sebaliknya. Pagi itu aku bergerak pelan, seolah rumah ini punya telinga. Setiap langkah kuukur, setiap suara ku tahan. Aku tersenyum saat ia menatapku, memastikan wajahku tidak mengkhianati apapun. Di dalam, dadaku bergetar seperti kaca tipis. Kau sudah baik kan? Tanyanya sambil menuang kopi. Sedikit, jawabku. Masih lemas. Ia mengangguk. Tidak mendekat. Tidak menyentuh. Aku mencatatnya dalam diam. Ia selalu tahu kapan harus menjaga jarak.
Sejak foto itu kulihat, semuanya berubah. Aku tidak lagi mencari kebenaran untuk memuaskan rasa ingin tahu. Aku mencarinya untuk bertahan hidup. Perbedaannya terasa jelas di tubuhku. Ketakutan yang dulu membuatku kaku, kini memfokuskan pikiranku. Aku mulai berpikir seperti orang yang sedang diburu. Aku menyusun rencana kecil. Tidak di kertas. Tidak di ponsel. Hanya di kepala. Aku tahu, apapun yang tertulis bisa ditemukan. Apapun yang disimpan bisa diambil. Ingatan adalah satu-satunya tempat yang masih milikku sepenuhnya. Langkah pertama, menyempitkan lingkaran. Aku berhenti berbicara dengan hampir semua orang. Aku hanya menjawab seperlunya. Aku berhenti membagikan lokasi. Aku menghapus riwayat pencarian setiap malam. Aku mematikan notifikasi. Dunia menjadi lebih sunyi, tapi sunyi itu memberiku ruang. Langkah kedua, mengamati. Bukan hanya dia, tapi segalanya. Jam, pintu, Jandela. pola suara di luar rumah. Aku belajar membedakan langkah tetangga dan orang asing. Aku tahu kapan motor yang lewat hanya melintas, dan kapan ia melambat terlalu lama. Suamiku memperhatikanku juga. Aku bisa merasakannya. Tatapannya lebih sering tertuju padaku, meski cepat dialihkan. Pertanyaannya terdengar biasa, tapi waktunya selalu aneh. Kau kemana siang ini? Keskivi ke minimarket. Lama? Tidak. Aku menjawab tanpa ragu. Ragu adalah tanda. Aku mulai keluar rumah dengan rute berbeda. Aku duduk di tempat umum tanpa tujuan jelas. Aku memperhatikan orang-orang yang mungkin memperhatikanku. Sebagian besar tidak. Tapi ada satu atau dua wajah yang muncul terlalu sering di tempat berbeda. Atau mungkin itu hanya pikiranku yang sudah terlalu waspada. Suatu siang, aku masuk ke warnet kecil di pinggir jalan. Tempat yang jarang dikunjungi orang. Aku memilih komputer di pojok. Aku tidak masuk dengan akun apapun. Aku membuka browser, mencari informasi tentang rumah sakit itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk melihat pola rujukan, nama-nama dokter, jam kunjungan. Aku mencatat satu nama, lalu menutup semuanya. Mengapis jejak. Keluar tanpa menoleh. Malam hari, aku bersikap seperti biasa. Memasak. Menonton televisi. Tertawa kecil di waktu yang tepat. Aku merasa seperti aktor di panggung yang terlalu dekat dengan penonton. Kesalahan kecil bisa fatal. Kau kelihatan lebih tenang, katanya suatu malam. Aku mengangkat bahu. Mungkin sudah capek khawatir. Ia tersenyum tipis. Itu bagus. Aku membalas senyum itu. Di dalam, aku menghitung detak jantungku. Hari-hari berikutnya, aku mulai memuji satu hal penting, sejauh mana ia tahu. Aku menyebutkan detail kecil yang sengaja kuubah. Jam yang salah. Tempat yang tidak kukunjungi. Aku menunggu reaksinya. Kau tadi ke apotek yang di ujung jalan, tanyanya suatu sore. Aku berhenti menyapu. Bukan. Yang dekat pasar. Ia mengangguk. Tapi matanya menyempit sesaat. Aku menyimpannya di kepalaku. 1 poin lagi. Tubuhku semakin lelah. Waspada terus-menerus menguras tenaga. Aku makan sedikit. Tidur terputus-putus. Tapi pikiranku justru semakin tajam. Aku mulai melihat hubungan sebab akibat yang dulu terlewat. Pesan anonim selalu datang setelah ia pulang larut. Selalu datang saat aku sendirian. Tidak pernah saat ia di rumah. Aku menyadari sesuatu yang membuat tenggorokanku kering. Siapapun pengirim pesan itu, tahu jadwalku. Tahu kapan aku aman untuk dihubungi. Tahu kapan aku tidak akan menunjukkan reaksi di depan orang lain. Informasi adalah senjata. Dan seseorang memegangnya dengan sangat rapi. Suatu pagi, aku menerima telepon dari nomor rumah sakit. Aku tidak mengangkatnya. Mereka meninggalkan pesan suara singkat, meminta konfirmasi data. Tidak menyebut nama pasien. Hanya nomor referensi. Aku mendengarkannya berulang kali, mencatat intonasi, pilihan kata. Ketika suamiku pulang, aku menyebutkannya dengan nada santai. Tadi ada telepon dari rumah sakit. Salah sambung, mungkin. Ia berhenti membuka sepatunya. Sangat sebentar. Lalu melanjutkan. Rumah sakit mana?
Aku tidak dengar jelas. Ya sudah, katanya. Hati-hati penipuan. Aku mengangguk, tapi jari-jariku mati rasa. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di dapur, lampu dimatikan. Hanya cahaya dari luar yang masuk samar. Aku memikirkan kemungkinan terburuk. Bukan hanya kebohongan, tapi alasan di baliknya. Alasan yang mungkin melibatkanku, atau sengaja menjauhkan aku dari sesuatu yang berbahaya. Aku mulai menyimpan uang tunai sedikit demi sedikit. Tidak banyak, tidak mencolok. Aku menyelipkannya di tempat-tempat yang tidak biasa. Aku menyimpan salinan dokumen penting di tas kecil yang selalu bisa kurai. Aku juga mulai memperhatikan ponselku. Baterainya lebih cepat habis. Kadang terasa hangat meski tidak kugunakan. Aku tidak tahu apakah itu paranoia atau fakta. Aku tidak punya kemewahan untuk memilih mana yang benar. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari rencana. Rumah sepi. Suamiku seharusnya belum sampai. Aku masuk pelan, meletakkan tas tanpa suara. Dari kamar kerja, terdengar suara kursi digeser. Aku berhenti. Ia ada di rumah. Aku berdiri di lorong, menahan napas. Pintu kamar kerja terbuka sedikit. Aku melihat punggungnya. Ia sedang memegang ponselku. Dunia menyempit menjadi satu titik. Apa yang kau lakukan? Tanyaku, suaraku terdengar lebih tenang daripada yang kurasakan. Ia menoleh. Tidak terkejut. Itu yang paling menakutkan. Ponselmu berbunyi, katanya. Aku pikir penting. Aku berjalan mendekat, mengambil ponsel dari tangannya. Tidak ada pesan baru. Tidak ada panggilan. Terima kasih, kataku. Ia menatapku lama. Terlalu lama. Seperti sedang mengukur sesuatu. Kau berubah, katanya pelan. Aku tersenyum. Semua orang berubah. Ia tidak membalas senyum itu. Malam itu, pesan anonim masuk lebih cepat dari biasanya. Isinya pendek. Tidak ada detail. Tidak ada petunjuk. Hanya satu kalimat yang membuat kulitku dingin. Aku menatap layar lama sekali sebelum mematikannya. Di ruang sebelah, suara langkah suamiku terdengar mendekat, lalu berhenti tepat di balik pintu. Aku tahu, tanpa perlu melihat, bahwa seseorang telah menyadari penyelidikanku. Dan sejak detik itu, bahaya tidak lagi datang dari satu arah. Aku tahu aku tidak bisa sendirian lagi. Kesadaran itu datang tanpa drama, tanpa emosi besar, hanya dingin, dan pasti. Jika aku terus bergerak sendiri, aku akan kalah sebelum sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu hujan turun tipis, seperti ragu-ragu. Aku keluar rumah dengan alasan yang sudah kupersiapkan sejak malam, menemui mantan rekan kerja lama, sekadar makan siang. Suamiku tidak bertanya banyak. Ia hanya mengangguk, lalu mengingatkanku membawa payung. Perhatian kecil yang terasa seperti pengawasan. Aku memilih tempat yang tidak ramai. Warung kopi tua di dekat stasiun, dengan kursi kayu dan suara kereta lewat sebagai penutup percakapan. Aku datang lebih awal, duduk menghadap jendela, memesan minuman yang sama seperti dulu. Tanganku gemetar ringan saat memegang cangkir. Ia datang 10 menit kemudian. Wajahnya berubah, tapi matanya tetap sama, tajam, penuh kebiasaan membaca orang lain. Kami pernah bekerja bersama bertahun-tahun lalu di bidang administrasi kesehatan. Kami tidak berteman dekat, tapi kami saling tahu cara berpikir masing-masing. Kau jarang muncul, katanya sambil duduk. Aku berharap kita tidak perlu bertemu dalam keadaan seperti ini, jawabku. Ia menatapku lama. Kalau kau datang ke sini, berarti ada masalah. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan kereta lewat, suaranya mengisi jeda. Aku tahu, sekali aku mulai bicara, tidak ada jalan mundur. Aku memilih kata-kata dengan hati-hati, seperti menyusun bahan peledak. Aku butuh klarifikasi data, kataku akhirnya. Tanpa nama, tanpa jejak. Ia menyandarkan punggung, menautkan jari. Data apa? Rawat inap. Aku melihat reaksinya. Tidak terkejut. Hanya waspada. Itu sudah cukup. Kau tahu risikonya, katanya. Aku tahu, jawabku. Dan aku tahu aku tidak bisa melakukannya sendiri. Ia terdiam cukup lama.
Matanya berpindah ke jendela, lalu kembali padaku. Kau tidak terlihat baik-baik saja. Aku tersenyum tipis. Itu bukan kebetulan. Kami tidak membicarakan suamiku. Tidak secara langsung. Aku hanya menyebutkan ketidaksesuaian, tanggal, rujukan. Ia mendengarkan, mencatat di kepalanya. Tidak menghakimi. Tidak berempati berlebihan. Itu yang kubutuhkan. Ada kemungkinan besar data itu sengaja disamarkan, katanya pelan. Bukan dihapus. Dialkan. Kemana? Ia menggeleng. Tergantung siapa yang bermain. Kata bermain membuat perutku mual. Kami berpisah tanpa janji jelas. Ia hanya berkata akan melihat apa yang bisa ia temukan, tanpa melibatkan namaku. Aku mengangguk. Kepercayaan kami tipis, tapi cukup untuk berdiri sebentar. Dalam perjalanan pulang, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan lega. Lebih seperti arah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak hanya bereaksi. Aku bergerak. Hari-hari berikutnya, aku menahan diri dengan susah payah. Aku tidak menghubunginya. Aku tidak menanyakan kabar. Aku tahu, semakin sedikit kontak, semakin aman. Aku kembali memainkan peran istri yang tenang. Aku tertawa di waktu yang tepat. Aku menyiapkan makan malam. Aku bertanya tentang pekerjaannya tanpa menggali. Namun di dalam, aku menghitung hari. Pesan anonim masih datang, tapi nadanya berubah. Lebih singkat, lebih mendesak. Seperti seseorang yang mulai kehabisan waktu atau kesabaran. Aku membalas satu kali saja, dengan kalimat netral. Tidak bertanya. Tidak menantang. Hanya memastikan aku masih ada. Balasannya datang cepat. Jangan salah langkah. Aku menatap layar lama sekali. Ancaman itu terasa ditujukan bukan hanya padaku, tapi pada sesuatu yang belum sepenuhnya kupahami. Aku menyadari, aku berada di tengah permainan dengan lebih dari satu pemain. 2 hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor yang kukenal. Bukan suamiku. Bukan nomor asing. Aku punya sesuatu, tulisnya. Tidak aman dibicarakan lewat sini. Kami bertemu malam hari, di parkiran minimarket yang buka 24 jam. Lampu neon putih membuat wajah orang tampak pucat. Ia berdiri di samping mobilnya, tidak mendekat. Singkat saja, katanya. Data itu nyata. Tapi bukan satu-satunya. Ia menunjukkan layar ponselnya, cepat. Aku hanya melihat sekilas, kode, tanggal, nama rumah sakit yang sama, muncul dalam sistem rujukan internal. Ada catatan yang tidak seharusnya bisa diakses sembarang orang. Kenapa disembunyikan? Tanyaku. Karena bukan penyakit biasa, jawabnya. Dan bukan hanya tentang dia. Kata-kata itu berputar di kepalaku. Bukan hanya tentang dia. Ada indikasi pelanggaran, lanjutnya. Dan kemungkinan keterlibatan pihak ketiga. Apa maksudmu? Ia menatapku tajam. Kalau kau teruskan, kau tidak hanya berhadapan dengan satu orang. Aku mengangguk. Aku sudah tahu itu. Kau aman? Tanyanya. Aku hampir tertawa. Tidak, tapi aku masih berdiri. Ia menghela napas pelan. Kalau begitu, kita harus rapi. Tidak ada emosi. Tidak ada langkah impulsif. Aku menyetujui semuanya. Aku belajar menelan rasa takut, menyimpannya jauh di bawah. Setiap kali ingin menangis, aku menunda. Setiap kali ingin berteriak, aku diam. Emosi adalah kemewahan yang tidak bisa kubayar sekarang. Di rumah, suamiku semakin sering memperhatikanku. Pertanyaannya semakin jarang, tapi tatapannya lebih tajam. Ia tidak perlu bertanya lagi. Ia sudah mencium sesuatu. Kau sibuk akhir-akhir ini, katanya suatu malam. Aku hanya mencoba menata pikiran, jawabku. Terlalu banyak menata bisa membuat orang curiga, katanya ringan. Aku tersenyum. Curiga pada apa? Ia tidak menjawab. Hanya menatapku, lalu pergi ke kamar. Aku tahu waktuku tidak banyak. Sekutu yang kupunya rapuh, tapi berharga. Informasi yang kudapatkan membuka lapisan kebohongan yang lebih besar dari dugaan awalku. Ini bukan lagi tentang kebohongan kecil dalam rumah tangga. Ini tentang sesuatu yang dirancang,
dilindungi, dan dijaga dengan sangat hati-hati. Aku mulai menyiapkan langkah terakhir. Tidak terburu-buru, tapi tegas. Aku menyelaraskan waktu, memastikan semua pihak berada di posisi masing-masing tanpa saling tahu terlalu banyak. Semakin sedikit yang diketahui, semakin kecil kemungkinan bocor. Malam terakhir sebelum semuanya bergerak, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dimatikan. Hanya cahaya kota yang masuk lewat jendela. Aku merasakan ketakutan, ya. Tapi di atasnya, ada sesuatu yang lebih kuat, tekad dingin. Hans Selke Bergeter. Pesan baru dari sekutuku. Kita siap, tulisnya. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Di kamar, suamiku tertidur, atau berpura-pura tertidur. Aku tidak lagi peduli membedakannya. Karena aku tahu, semua yang kulakukan sekarang mengarah ke satu titik. Satu konfrontasi yang tidak bisa dihindari. Aku mulai melihatnya bukan sebagai suamiku, tapi sebagai seseorang yang memainkan peran dengan sangat rapi. Kesadaran itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap, pelan, seperti dingin yang masuk ke tulang. Pagi-pagi ia berdiri di depan cermin, mengancingkan kemeja. Jerikanya tenang. Terlalu tenang. Aku memperhatikan dari ambang pintu, menakar jarak, menghitung napas. Setiap detail kini memiliki bobot. Cara ia memeriksa ponsel sebelum memasukkannya ke saku. Cara ia menatap pantulan kami berdua, lalu mengalihkan pandangan lebih dulu. Kau tidak ikut hari ini? Tanyanya. Aku ada urusan, jawabku. Dengan siapa? Sendiri. Ia mengangguk. Senyum kecil muncul, lalu hilang. Aku mencatatnya. Senyum itu bukan kelegaan. Itu konfirmasi. Aku bergerak sesuai rencana. Tanpa tergesa. Tanpa jejak yang tidak perlu. Aku bertemu sekutuku di tempat yang berubah-ubah, kadang parkiran, kadang lorong belakang gedung perkantoran. Kami bicara singkat, padat, seperti orang yang tidak punya hak atas kesalahan. Motifnya bukan medis, katanya suatu malam. Itu pintu masuk. Lalu apa? Tanyaku. Kontrol. Perlindungan. Dan uang. Kata-kata itu terdengar biasa, tapi dampaknya tidak. Aku menelan ludah. Di kepalaku, potongan-potongan mulai menyatu. Rawat inap sebagai kedok. Rujukan sebagai pengalihan. Data yang disamarkan bukan untuk menyembunyikan penyakit, tapi pergerakan. Siapa yang dilindungi? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Seseorang yang tidak boleh terlihat sakit. Atau terlihat sama sekali. Aku pulang dengan kepala penuh. Rumah terasa berbeda setiap kali aku masuk. Benda-benda yang dulu netral kini tampak bermakna. Lacey. Lemery. Rak buku. Aku tidak lagi menyentuh apapun tanpa tujuan. Aku tahu, setiap tindakan bisa dibaca. Malam itu, aku mengajaknya bicara. Bukan konfrontasi. Bukan tuduhan. Percakapan yang kubangun seperti jembatan rapuh. Kau masih ingat waktu kita keluar kota tahun lalu? Tanyaku saat kami duduk di ruang makan. Ia mengangguk. Tentu. Kau sempat sakit waktu itu. Flu, katanya cepat. Aku menatapnya. Kau tidak pernah minum obat flu. Ia tersenyum. Mungkin aku lupa. Aku membalas senyum itu. Diam. Membiarkan keheningan bekerja. Aku melihat matanya bergerak, mencari pijakan. Hubungan kami berubah bentuk di saat itu, bukan lagi pasangan, tapi dua orang yang menguji batas satu sama lain. Kau kenal dokter bernama itu? Tanyaku, menyebut nama yang kudapat dari data. Ia meletakkan sendok. Bunyi kecil. Terlalu keras di ruangan yang sunyi. Dari mana kau dengar? Tanyanya. Hanya nama, jawabku. Aku penasaran. Tidak, katanya. Aku tidak kenal. Kebohongan itu halus. Terlalu halus. Seperti seseorang yang sudah berlatih lama. Aku mengangguk. Mungkin aku salah. Kami menyelesaikan makan tanpa kata. Di dalam diriku, kemarahan bergerak, tapi tidak meledak. Ia mengeras, menjadi sesuatu yang bisa kugunakan. Hari-hari berikutnya, aku memancing lebih dalam. Aku menyebutkan detail yang hanya bisa diketahui orang dalam.
Aku memperhatikan reaksinya. Bukan kata-katanya, tapi jeda sebelum kata itu keluar. Napas yang tertahan. Bahu yang naik sepersekian detik. Ada audit di rumah sakit sekarang, kataku suatu sore, berpura-pura membaca berita. Ia berhenti berjalan. Ojah. Ayah. Tentang data pasien. Banyak rumah sakit begitu, katanya. Bukan hal besar. Nada suaranya terlalu cepat. Aku tahu aku menyentuh sesuatu. Sekutuku mengirimkan berkas malam itu. Tidak lengkap, tapi cukup. Schema rujukan. Nama perantara. Dan satu catatan yang membuatku duduk lama tanpa bergerak, suamiku bukan pasien utama. Ia penghubung. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Penghubung. Artinya ia tidak sekadar berbohong padaku. Ia menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Sistem yang bergantung pada keheningan, pada pasangan yang tidak bertanya, pada rumah yang terlihat normal. Aku merasakan amarah naik, lalu kutekan. Amarah membuat orang ceroboh. Aku tidak boleh ceroboh. Aku mulai memahami motifnya. Uang, tentu. Tapi juga kekuasaan kecil yang tumbuh saat seseorang merasa mengendalikan dua dunia sekaligus, rumah dan jaringan rahasia. Ia memilih kebohongan karena kebohongan memberinya kendali. Hubungan kami berubah menjadi permainan catur. Aku menggeser pion kecil. Ia menahan langkah. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Hanya strategi. Kau terlihat jauh, katanya suatu malam. Aku sedang berpikir, jawabku. Pikirkan kita, katanya. Jangan hal lain. Aku menatapnya. Justru itu yang kulakukan. Ia tertawa kecil. Tawa yang tidak mencapai mata. Aku menghubungi sekutuku sekali lagi. Aku butuh satu hal terakhir, kataku. Kalau itu keluar, katanya hati-hati, tidak ada jalan kembali. Aku tahu. Ada risiko besar, lanjutnya. Bukan hanya untukmu. Aku terdiam. Kalau aku tidak melakukannya, risikonya lebih besar. Ia menghela napas. Baik. Tapi kau harus siap dengan konsekuensinya. Aku menutup telepon dan duduk lama dalam gelap. Aku memikirkan semua versi diriku yang mungkin. Yang pergi tanpa menoleh, yang bertahan dan diam, yang berbicara dan menghancurkan segalanya. Tidak ada pilihan yang bersih. Bukti terakhir datang 2 hari kemudian. Sebuah rekaman singkat. Percakapan telepon. Suara suamiku jelas, tenang, profesional. Ia membicarakan pemindahan data, pengaturan waktu, dan satu kalimat yang membuat dadaku terasa kosong. Pastikan istriku tidak tahu. Aku mematikan rekaman itu perlahan. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Kebohongan ini hidup karena dibiarkan. Dan sekarang aku tahu wajah aslinya, dingin, terukur, dan bersedia mengorbankan siapapun di sekitarnya. Malam itu, aku berdiri di kamar, menatapnya tertidur. Wajah yang sama yang dulu kupilih untuk dipercaya. Aku menyadari satu hal yang menakutkan. Tidak semua kebenaran bisa dibuka tanpa menghancurkan sesuatu yang lain. Hans Selke Berger. Pesan dari sekutuku. 1 baris pendek. Jika kau menyerahkan ini, mereka akan bergerak. Aku menatap layar. Lalu menatap suamiku. Lalu kembali ke layar. Bukti terakhir itu mengarah pada satu keputusan ekstrim. Dan aku tahu, apapun pilihanku, tidak semua kebenaran bisa dibiarkan hidup. Pagi itu tidak membawa harapan. Hanya ketenangan aneh, seperti udara sebelum badai. Aku bangun tanpa alarm, tubuhku sudah tahu hari ini berbeda. Aku mandi lebih lama dari biasanya, membiarkan air jatuh di punggung, menenangkan getaran halus di tangan. Aku memilih pakaian sederhana. Tidak mencolok, tidak mudah diingat. Di cermin, wajahku tampak tenang. Mataku tidak. Aku mengangguk pada pantulan itu, seolah membuat perjanjian diam. Suamiku masih di dapur ketika aku keluar kamar. Ia sedang memotong buah, rapi seperti biasa. Pisau bergerak stabil. Tidak ada tergesa. Kau mau kemana? Tanyanya. Adi Rosen, jawabku. Dengan siapa? Aku sendiri. Ia tersenyum kecil. Hati-hati. Aku mengangguk.
Kata-kata itu terdengar seperti doa atau peringatan. Aku tidak menanyakan maksudnya. Tidak ada lagi ruang untuk tafsir. Aku melangkah keluar dengan tas kecil berisi salinan berkas, uang tunai, dan satu ponsel cadangan. Langit mendung, tapi tidak hujan. Kota bergerak seperti biasa, orang berangkat kerja, pedagang membuka lapak. Dunia tidak tahu apa yang akan runtuh hari ini. Pertemuan pertama berlangsung cepat. Parkiran gedung perkantoran, lantai 3. Sekutuku berdiri di dekat pilar, topi ditarik rendah. Semua siap, katanya. Begitu kau kirim, mereka bergerak. Bagaimana dengan perlindungan? Tanyaku. Terbatas, jawabnya. Kau harus menghilang sementara. Aku mengangguk. Aku sudah menerima itu sejak lama. Aku mengirim berkas ke 3 alamat berbeda. Bukan untuk memastikan kebenaran, tapi untuk memastikan kebohongan tidak bisa lagi ditutup. Aku menunggu tanda terima. Satu persatu masuk. Sunyi terasa berat. Ponselka Berger. Nomor suamiku. Kau di mana? Tanyanya. Di jalan, jawabku. Pulang sekarang. Nanti. Ada Jida. Kita perlu bicara. Kita sudah bicara terlalu lama, kataku. Ia menutup telepon tanpa kata. Aku menarik napas panjang. Keputusan sudah dilepas. Tidak ada tali yang tersisa. Langkah berikutnya paling berbahaya. Aku menuju rumah sakit itu. Bukan untuk masuk. Hanya untuk terlihat. Aku berjalan melewati pintu utama, berdiri sebentar di depan papan informasi, lalu keluar. Kamera melihatku. Itu yang kuinginkan. Pesan masuk dari nomor anonim, lebih cepat dari biasanya. Hentikan. Aku tidak membalas. Aku bergerak ke lokasi terakhir, sebuah rumah kecil di pinggir kota, milik kenalan lama sekutuku. Aman sementara. Aku duduk di kursi dekat jendela, menunggu. Jantungku berdetak teratur, seperti metronom. Ketakutan sudah berubah bentuk, bukan lagi kabut, tapi garis tegas. Ponselku bergetar lagi. Bukan nomor anonim. Nomor suamiku. Kau melakukan apa? Tanyanya. Suaranya tenang, tapi ada retak halus. Apa yang seharusnya kulakukan sejak awal? Jawabku. Kau tidak mengerti, katanya. Ini lebih besar dari kita. Aku mengerti, kataku. Itu sebabnya aku berhenti diam. Kau akan menghancurkan banyak orang. Kau menghancurkan kita, jawabku. Sunni. Aku bisa membayangkan wajahnya, menimbang kata. Ia selalu pandai itu. Kau pulang, katanya akhirnya. Kita selesaikan baik-baik. Tidak, kataku. Hari ini bukan tentang kita. Ia tertawa kecil. Kau pikir mereka akan melindungimu? Aku tidak butuh perlindungan, kataku. Aku butuh kebenaran terlihat. Telepon terputus. Jam bergerak lambat. Di luar, motor lewat. Anjing menggonggong jauh. Aku minum air, sedikit demi sedikit. Aku tidak memeriksa berita. Aku tahu apa yang akan terjadi. Yang tidak kutahu adalah seberapa cepat. Sekutuku mengirim pesan singkat. Mereka panik. Aku menutup mata. Panik berarti kesalahan. Kesalahan berarti celah. Pesan lain menyusul. Ada Penahanan. Aku berdiri. Lututku lemas, tapi aku berdiri. Aku membayangkan lorong kantor, ruangan dengan lampu putih, wajah-wajah yang tiba-tiba kehilangan kendali. Aku membayangkan suamiku di tengahnya, tenang, mencoba mengatur, lalu menyadari permainan telah berakhir. Ponselka Berger. Nomor tak dikenal. Ini penyidik, kata suara di seberang. Kami perlu keterangan. Di mana? Tanyaku. Lokasi aman, jawabnya. Kami akan kirim alamat. Aku mengangguk meski ia tidak bisa melihat. Saya datang? Perjalanan terasa seperti mimpi. Aku memperhatikan lampu lalu lintas, garis putih di jalan. Aku mengingat hal-hal kecil, aroma sabun di rumah, suara sendok di piring. Semua terasa jauh. Di ruang kecil itu, aku duduk di kursi plastik. Aku menjawab pertanyaan singkat. Aku menyerahkan salinan. Aku tidak menambahkan emosi. Hanya fakta. Jam berlalu tanpa terasa. Kau tahu risikonya,
kata penyidik itu. Aku tahu, jawabku. Kau siap? Tanyanya. Aku mengangguk. Saya sudah lama siap. Ponselku diserahkan kembali. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari suamiku. Aku tidak membukanya. Tidak lagi. Ketika aku keluar, senja turun. Langit berwarna abu-abu keungguan. Aku berdiri sebentar, menghirup udara. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena semua tegangan yang selama ini kutahan akhirnya dilepas. Pesan terakhir masuk dari sekutuku. Konsekuensi mulai berjalan. Aku duduk di bangku taman, menatap anak-anak bermain di kejauhan. Tawa mereka ringan. Dunia masih berputar. Aku merasakan kehilangan yang belum bernama, kehilangan rumah, mungkin. Atau kehilangan versi diriku yang dulu percaya. Telepon berdering lagi. Nomor suamiku. Aku mengangkatnya kali ini. Kau menang? Tanyanya pelan. Aku memilih, jawabku. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi, katanya. Aku tahu, kataku. Tidak ada jalan mundur. Ia diam lama. Aku melakukan ini untuk melindungi. Bukan aku, jawabku. Telepon terputus. Aku menatap layar yang gelap. Di kejauhan, sirene terdengar samar. Aku tidak tahu kemana semua ini akan berakhir. Aku hanya tahu, dampak keputusanku sudah bergerak, menyentuh banyak hal di luar kendaliku. Aku berdiri, berjalan pelan meninggalkan taman. Setelah badai, keheningan menunggu. Tidak ada ledakan setelah semuanya selesai. Tidak ada kemenangan. Hanya ruang kosong yang tiba-tiba terbuka, luas, dan sunyi. Aku bangun di tempat yang bukan rumahku, dengan cahaya pagi yang masuk tanpa izin melalui tirai tipis. Udara berbau deterjen murah dan kayu tua. Aku butuh beberapa detik untuk mengingat di mana aku berada, lalu lebih lama lagi untuk menerima bahwa aku tidak perlu bersembunyi hari ini. Tidak ada pesan darurat. Tidak ada langkah di luar pintu. Aku duduk di tepi ranjang, merasakan lantai dingin di telapak kaki. Tubuhku terasa ringan sekaligus lelah, seperti setelah demam panjang. Aku menarik napas perlahan. Menggembaskannya. Menggilanjanya. Ini aman, kataku pada diri sendiri, meski kata itu masih terasa asing. Hari-hari berikutnya bergerak tanpa ritme yang jelas. Ada urusan administratif, panggilan singkat, tanda tangan. Wajah-wajah netral yang berbicara dengan nada profesional. Mereka menyebut proses, waktu, dan konsekuensi. Aku mendengarkan tanpa menyela. Semua itu terdengar seperti bahasa lain, penting, tapi jauh. Ada yang bisa kami bantu? Tanya seorang petugas. Tidak, jawabku. Terima kasih. Aku belajar bahwa setelah kebenaran keluar, tidak ada yang benar-benar tahu harus berbuat apa. Orang-orang menghindari detail, seolah menyentuhnya bisa melukai. Aku juga belajar untuk tidak menjelaskan lebih dari yang perlu. Aku tidak berutang cerita pada siapapun. Aku pindah ke tempat kecil di pinggir kota. Satu kamar, satu jendela menghadap gang. Di pagi hari, aku mendengar ibu-ibu menyapu dan anak-anak berangkat sekolah. Di malam hari, televisi tetangga menyala terlalu keras. Bunyi-bunyi itu menjadi jangkar. Bukti bahwa dunia masih berjalan. Aku menyusun barang-barang sedikit demi sedikit. Piring 2 buah. Gelas 1. Sebuah tanaman kecil di dekat jendela. Aku menaruh kunci di mangkuk, kebiasaan lama yang masih bertahan. Setiap benda terasa seperti keputusan. Aku memilih apa yang kubawa ke hidup yang baru. Sesekali, kenangan datang tanpa diundang. Suara suamiku di dapur, rapi dan tenang. Cara ia mengucapkan namaku ketika lelah. Aku tidak mengusirnya. Aku membiarkannya lewat, seperti mobil di jalan utama. Ada jarak sekarang. Itu membantu. Kami bertemu sekali lagi, singkat, di ruangan netral. Tidak ada pelukan. Tidak ada kemarahan. Hanya 2 orang yang pernah saling percaya, duduk berhadapan dengan jarak aman. Kau baik-baik saja? Tanyanya. Aku belajar, jawabku. Ia mengangguk. Wajahnya tampak lebih tua. Aku menyesal. Aku menimbang kata itu. Aku percaya kau menyesal, kataku. Itu tidak mengubah apa yang terjadi. Ia menunduk. Aku berharap.
Aku tidak, potongku pelan. Ia menerima itu tanpa protes. Kami berdiri hampir bersamaan. Tidak ada salam perpisahan yang layak. Kami berjalan ke arah berbeda. Pintu tertutup di belakangku, dan kali ini, aku tidak menoleh. Malam-malam masih sulit. Aku terbangun oleh mimpi tanpa gambar, hanya perasaan jatuh atau tertinggal. Aku duduk di ranjang, mendengarkan detak jam dinding. Aku menyentuh lengan sendiri, memastikan aku ada. Aku ada. Aku mulai berjalan setiap pagi. Rute yang sama, waktu yang sama. Warung kopi kecil di ujung jalan mengenalku. Penjualnya tersenyum tanpa bertanya. Aku duduk di bangku, menatap uap dari cangkir. Aroma kopi membantu menyatukan pikiranku. Biasa, tanyanya. Ayah, jawabku. Konsistensi menjadi obat. Bukan kebahagiaan, tapi stabilitas. Aku menerima itu. Ada hari-hari ketika keadilan terasa mahal. Berita kecil di pojok layar, komentar orang asing, spekulasi. Aku tidak membaca semuanya. Aku memilih kapan membuka dan kapan menutup. Kontrol kecil itu penting. Tubuhku juga belajar ulang. Nafsu makan kembali pelan-pelan. Tidur lebih dalam. Ketegangan di bau berkurang. Aku masih lelah, tapi bukan lagi kelelahan yang mematikan. Ini kelelahan yang bisa dipulihkan. Aku bertemu seorang terapis, seminggu sekali. Ruangannya hangat, kursinya empuk. Ia tidak memaksa. Bagian mana yang paling sulit? Tanyanya. Menerima bahwa aku tidak salah, jawabku setelah lama diam. Ia mengangguk. Itu sering terjadi. Aku menangis 1 kali di sana. Tidak dramatis. Air mata jatuh, lalu berhenti. Kami duduk dalam sunyi. Sunyi yang tidak mengancam. Perlahan, aku membangun kembali rasa aman. Bukan dengan janji besar, tapi dengan kebiasaan kecil. Mengunci pintu, lalu memeriksa sekali saja. Menaruh ponsel jauh saat tidur. Mengatakan tidak ketika tubuhku menolak. Aku juga belajar bahwa kepercayaan tidak kembali utuh. Ia datang dalam potongan kecil. Pada orang-orang tertentu. Pada diri sendiri. Aku berhenti menuntut kesempurnaan darinya. Suatu sore, aku menerima pesan dari nomor lama. Bukan suamiku. Seorang teman lama yang menjauh tanpa kabar. Kau mau bertemu? Tulisnya. Aku berpikir lama sebelum membalas. Boleh. 1 jam. Kami bertemu di taman. Ia gugup, memainkan kunci. Aku tidak tahu harus berkata apa, katanya. Tidak perlu, jawabku. Kami duduk. Angin menggerakkan daun. Anak-anak berlari. Ia bertanya bagaimana kabarku. Aku menjawab jujur, singkat. Aku senang kau bertahan, katanya. Aku juga, jawabku, dan itu bukan basa-basi. Ada bagian hidup yang tidak bisa diperbaiki. Aku menerima itu. Bekas luka tetap ada, terasa saat cuaca berubah. Tapi aku tahu asalnya. Itu memberi bentuk pada rasa sakit. Aku menulis lagi, untuk diriku sendiri. Catatan kecil tentang hari, tentang bunyi, tentang apa yang kupelajari. Aku tidak mencari makna besar. Aku mencatat keberadaan. Di malam hari, aku duduk di dekat jendela, lampu redup. Gong sepe. Aku mendengar langkah seseorang lewat, lalu hilang. Aku tidak menegang. Aku hanya mencatatnya. Aku menyadari sesuatu yang sederhana dan berat, aku selamat, tapi bukan tanpa kehilangan. Keadilan datang dengan harga, dan aku telah membayarnya. Tidak ada pengembalian dana. Namun ada pagi-pagi ketika aku bangun dan tidak langsung memikirkan masa lalu. Ada detik singkat sebelum ingatan datang, dan detik itu terasa seperti hadiah. Aku menanam tanaman kedua di jendela. Daunnya kecil, hijau cerah. Aku menyiramnya pelan. Aku tidak tahu berapa lama ia akan hidup. Aku merawatnya tetap. Suatu malam, aku mematikan lampu lebih awal. Aku berbaring, mendengarkan napasku sendiri. Tidak ada suara mencurigakan. Tidak ada pesan masuk. Hanya gelap yang tenang. Aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak menunggu apapun.